Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang rancangan tugas kami. Next. Dengan anggota kami yang beranggotakan Gazi, Noval, Rapli, dan saya sendiri. Untuk pembukaannya ada deskripsi studi kasus. Untuk deskripsi studi kasusnya, yang pertama itu gunakan real dataset yang telah ditentukan bersama kelompok. Dan yang kedua, lakukan analisis pada data tersebut dan ditentukan insight apa saja yang dapat diambil. Yang ketiga, buatlah desain star skema dari data tersebut yang mampu mendukung tercapainya insight yang telah ditentukan. Yang keempat, bangun dashboard yang mampu menunjukkan insight dari data tersebut. Dan yang terakhir yaitu lakukan data mining pada data tersebut dengan metode classification. Bisa menggunakan tools RapidMiner atau WK. Lalu selanjutnya ada profil perusahaan yang kami gunakan. Profil perusahaan yang kami gunakan yaitu RAW.io, merupakan platform video game dan database berbasis komunitas dengan lebih dari 350.000 game di setengah ratus platform. RAW.io adalah layanan pertama yang merekomendasikan game berdasarkan data lintas platform karena mendukung sinkronasi dengan profil Xbox, PlayStation, GOG, dan Steam. Selanjutnya ada desain KPI atau Key Performance Indicator. Tujuan dari KPI ini yaitu ke pelanggan, dan KPI yang pertama review game. Tolak ukur kinerjanya yaitu jumlah review dari user yang telah memainkan game. Targetnya semua game telah direview. Untuk inisiatif strategisnya mencantumkan highlight gameplay setiap game. KPI yang kedua yaitu review studio game. Tolak ukur kinerja jumlah game yang dimainkan pada setiap studio game. Targetnya seluruh studio game telah direview. Inisiatif strategisnya mencantumkan game yang telah dikembangkan. Lalu yang ketiga, jumlah user. Jumlah user yang telah mendaftar di website. Targetnya peningkatan jumlah user 10% tiap bulan. Untuk inisiatif strategisnya mengintegrasikan digital store game ternama dengan website. Dan yang terakhir ada event game. Untuk tolak ukur kinerjanya yaitu jumlah user yang mengikuti event game. Dan targetnya untuk meningkatkan jumlah user sebanyak 15% per event game. Dan yang inisiatif strategisnya memberikan informasi via website terhadap setiap game yang ada. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Noval. Baik, selanjutnya yaitu desain dari balance scorecard. Untuk balance scorecard-nya sendiri kami memilih customer perspective. Di sini dapat dilihat objektifnya yaitu meningkatkan pangsa pasar. Untuk measure-nya, peringkat pengunjung terbanyak dari negara Amerika Serikat 50% dan pertumbuhan jumlah pengunjung bulanan mencapai 7,43%. Lalu memiliki 31.162 pengunjung web bulanan dan minus 1,17% pertumbuhan kunjungan bulanannya. Sedangkan di targetnya yaitu pertumbuhan peringkat bulanan mencapai 0,85%. Untuk inisiatifnya sendiri memiliki 42 teknologi di situs web RAW.io sendiri. Data tersebut kami ambil dari website crunchbase.com. Untuk selanjutnya yaitu pemetaan data dari OLTP ke data warehouse. Dapat dilihat di sini terdapat beberapa tabel OLTP yang dipetakan ke data warehouse atau OLAP. Dapat dilihat di sini terdapat tabel genre, lalu diubah ke dalam data warehouse menjadi dimensi genre, platform menjadi dimensi platform, lalu customer menjadi dimensi customer, publisher menjadi dimensi publisher, game review menjadi dimensi game review, game menjadi fuck game. Sebenarnya akan dijelaskan oleh Rafli. Ya, selanjutnya di nomor 5 ini desain dari data warehouse-nya. Nah, ini desain dari data warehouse yang sudah kita rancang. Pertama itu ada di data source. Di data source itu terdapat
dataset. Dataset itu ada dataset raw.io dan dataset gamenya. Lalu lanjut ke proses ETL proses. Di ETL proses ini ada berbagai macam proses, yaitu ada select, extract, transform, integrated, dan load. Lalu lanjut ke proses data warehousing. Di data warehousing ini terdapat metadata dan juga enterprise data warehouse. Setelah dari data warehousing, dilanjutkan ke proses data mart. Di data mart ini isinya adalah data mart customer, data mart game, data mart operation, dan data mart lainnya sesuai kebutuhan, entah itu review dan semacamnya. Setelah dari data mart ini, baru ditarik ke middleware. Nah, di middleware ini yang bisa dimanfaatkan menjadi dua, yaitu dashboard dan juga data atau text mining. Lalu selanjutnya di sini ada start schema. Start schema ini yaitu lanjutan dari apa yang sudah dijelaskan oleh Noval tadi. Nah, jadi ini bagian dari start skemanya dan bagannya. Jadi seperti ini tampilannya. Oke, lanjut. Nah, lalu ada analisis data source. Jadi dataset yang digunakan oleh penulis pada penulisan laporan ini adalah salah satu perusahaan yang bergerak pada industri video game, di mana fokusnya adalah memberikan review-review, pendapat, dan rekomendasi tentang game-game yang beredar di berbagai platform. Dataset ini berisikan 27 kolom yang telah diambil langsung pada database raw.io. Di update terakhir kali ini pada tanggal 22 Desember tahun 2020. Dan ini adapun ke 27 kolom tersebut. Ini ada 27 kolom yang bisa kita lihat. Seperti ini yang ada di dataset raw.io. Terus lanjut aja. Di sini ada yang ketujuh, yaitu di pembuatan dashboard. Nah, ini contoh dashboard yang kita rancang. Nah, di dashboard ini bisa kita lihat di pertama itu ada review count. Review count itu adalah perhitungan dari game yang paling sering direview. Nah, di sini kita bisa lihat game yang paling sering direview itu adalah Hitman. Terus ke bawah lagi. Nah, di bawah kita bisa lihat X status on. Nah, di bagian ini kita bisa lihat game yang paling sering dimiliki, yaitu di peringkat 1 adalah Hitman. Nah, lalu di sebelahnya ada gameplay status atau game yang paling sering dimainkan. Di sini ditempati oleh City Skyline. Nah, lalu di atasnya lagi, nah di atasnya kita bisa lihat genre review, yaitu game yang sering direkomendasikan untuk dimainkan, yaitu ada action adventure. Nah, lalu yang ke paling bawahnya. Nah, yang paling bawahnya ini berdasarkan playtime game yang paling sering dimainkan dari genre. Dari playtime genre yang paling sering dimainkan adalah action adventure atau indie. Playtime-nya senilai 34. Jadi segitu penjelasan dari saya. Bisa lanjut ke penjelasan terakhir oleh Gazi. Terima kasih. Baik, selanjutnya penjelasan dari saya tentang implementation decision tree. Nah, slide selanjutnya. Jadi yang seperti teman-teman tahu, sesuai dengan deskripsi tugas besarnya, kita menggunakan tools yang pertama Rapid Miner dengan seri ke 9.9. Nah, seperti teman-teman lihat, kita pertama merancang proses. Nah, prosesnya ini terdiri dari 3 tahap, di mana ada read Excel, set roll, dan decision tree itu sendiri. Nah, untuk metode yang kita gunakan merupakan metode klasifikasi, dan untuk jenisnya itu adalah decision tree. Nah, untuk mekanismenya bagaimana, di sini kita akan mengkelompokkan beberapa dataset sesuai dengan jenis ataupun golongannya. Nah, di read Excel ini merupakan proses ketika kita akan menyuruh membaca Rapid Miner dataset yang telah kita punya. Nah, namun di dataset yang kita dapat itu kan berbentuk CSV. Nah, di sini kita mengkonvert menjadi Excel terlebih dahulu. Dan juga tidak seluruh ke 400.000 data kita
masukkan cuman beberapa, kita masukkan sebagai sampel tentunya, dan di set row. Nah itu kita membuat sebuah kolom untuk menjadi label untuk kita kategorikan nantinya. Dan terakhir itu adalah decision tree-nya, itu algoritma kita nanti mengklasifikasikannya berdasarkan golongan-golongan. Baik, slide selanjutnya. Nah, ini merupakan gambar dari tree yang dihasilkan. Nah, seperti teman-teman lihat pada pertama ini kita tampilkan bentuk grafnya. Nah, di sini ada beberapa label. Yang pertama di sini kita bisa lihat ada rekomendasinya. Nah, di situ kita bisa lihat tergolong jadi iya dan tidak. Nah, untuk rekomendasinya itu bisa kita turunkan lagi. Nah, dari terrekomendasi iya, nah di sini kita bisa melihat biaya pengembangannya. Nah, di sini kita bisa ada biaya pengembangan yaitu rendah, sedang maupun tinggi. Begitu juga di rekomendasi tidak. Nah, di sini kita melihat target terdownload. Nah, kita lihat misalnya kalau itu dia terdownload naik pun turun, nah kita bisa lihat bagaimana intensitasnya terhadap label yang telah kita tetapkan. Baik, slide selanjutnya. Nah, ini merupakan hasil atau deskripsi hasil dari decision tree. Nah, di RapidMiner juga itu menyediakan sebuah deskripsi di mana kita bisa lebih mudah untuk membaca tree-nya. Nah, bisa teman-teman lihat ini untuk penjelasan dari tree-nya. Seperti yang saya telah jelaskan tadi, untuk rekomendasi tidak, nah itu kita lihat target terdownload-nya naik, nah sedang, tinggi itu sebanyak tingginya ada 2, sedangnya 3, dan rendahnya 1. Nah, dari target terdownload turun, nah itu dengan biaya pengembangan rendah, nah itu ada tingginya 0, sedangnya 0, dan rendahnya itu ada 4. Nah, begitu untuk rekomendasi ya. Nah, untuk biaya pengembangannya, nah di sini labelnya adalah biaya pengembangan. Nah, kita lihat biaya pengembangannya ada rendah, sedang, dan tinggi. Asalnya diturunkan lagi, di tinggi itu ada tingginya 5, sedangnya 0, dan rendahnya 0. Untuk di biaya pengembangan sedang itu untuk jumlah rekomendasi ianya itu sebanyak tinggi sebanyak 1, sedang 3, dan rendahnya 1. Dan terakhir di tinggi itu juga untuk biaya pengembangan tinggi itu untuk bertumbuh tinggi sebanyak 10, sedangnya 0, dan rendahnya juga 0. Baik, slide selanjutnya. Nah, itu merupakan sekian dari penjelasan bagaimana implementasikan RapidMiner dengan menggunakan metode klasifikasi decision tree. Nah, di sini merupakan pembagian tugas dalam pembuatan tugas. Nah, di sini saya Gazi sebagai untuk mencari dan mengolah datasetnya, merancang dashboard, dan untuk melakukan data miningnya. Dan ada Noval sebagai mendesain dari balance scorecard dan perancangan data warehouse-nya. Begitu untuk Yais, mendesain KPI dan perancangan data. Rafli untuk pemetaan OLTP dan perancangan data warehouse. Baik, sekian penjelasan tugas data warehouse dan business intelligence dari kami kelompok 7. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.